Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinko Aderinata. Saya mahasiswa semester 1 dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester di mata kuliah Biologi Dasar. Soal yang pertama, apa pengertian biologi dan apa manfaat mempelajari ilmu biologi? Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Manfaat mempelajari ilmu biologi dapat memahami sifat-sifat dari suatu organisme, dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi, dapat mencegah terjadinya penyakit atau kelainan pada suatu organisme tertentu, berperan aktif untuk memecahkan masalah yang dapat mengganggu kesehatan. Soal yang kedua, pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan hewan minimal 3, sebutkan organel-organel hewan dan tumbuhan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah: 1. Sel tumbuhan umumnya lebih besar. 2. Sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak ada di sel hewan, seperti kloroplas, dinding sel, dan vakuola. 3. Sel hewan memiliki struktur yang tidak ada di sel tanaman, seperti sentriol. Organel penyusul hewan: mitokondria tempat respirasi, retikulum endoplasma pembuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel, ribosom tempat pembuatan protein, vakuola tempat penyimpan makanan dan zat kimia, badan Golgi alat pengeluaran, lisosom mencerna zat sisa, sentriol membantu pembelahan sel. Organel penyusun sel tumbuhan: 1. Mitokondria tempat respirasi, 2. Retikulum endoplasma membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, ribosom tempat pembuatan protein, vakuola tempat menyimpan makanan, badan Golgi alat pengeluaran, plastisida tempat fotosintesis. Yang ketiga, jelaskan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama, molekul, yaitu kumpulan atom yang bergabung karena adanya ikatan kimia. 2. Sel, yaitu unit struktural dan fungsional hidup terkecil. 3. Jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama dan spesifik. 4. Organ, yaitu struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. 5. Sistem organ, yaitu sekumpulan organ yang bekerja sama akan membentuk suatu sistem untuk menjalankan fungsi tertentu. 6. Individu, yaitu makhluk hidup yang terdiri atas berbagai sistem organ. 7. Populasi, yaitu kumpulan dari individu sejenis yang secara bersama menempati suatu habitat. 8. Komunitas, yaitu kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan. 9. Ekosistem, yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang berada di dalam suatu wilayah. 10. Bioma, yaitu daerah daratan yang cukup luas di bumi, bercirikan suatu jenis tumbuhan yang dominan. Soal yang keempat, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Pada hewan terdapat sentriol, tidak ada pembentukan dinding sel, ada kutub animal atau vegetal, jaringan sel hewan bergerak menjadi bentuk yang berbeda, terdapat proses gastrulasi, tidak terdapat jaringan embrionik seumur hidup, terdapat batasan pertumbuhan, apoptosis untuk perkembangan jaringan. Tumbuhan, tidak ada sentriol, terdapat sitokinesis, tidak ada perbedaan kutub embrionik, jaringan sel tumbuhan tumbuh menjadi bentuk yang berbeda, terdapat proses histodiferensi, ada jaringan embrionik seumur hidup, tidak ada batasan pertumbuhan, tidak ada apoptosis. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. 1. Jaringan epithel merupakan jaringan yang menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Jaringan ini berperan sebagai proteksi dan kelenjar. 2. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot untuk pergerakan tubuh secara sadar. 3. Jaringan saraf merupakan jaringan tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang memiliki kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. 4. Jaringan penguat merupakan jaringan yang bertindak sebagai penyokong atau jaringan penunjang.
Yang keenam, sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. 2. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. 3. Jaringan dasar. Jaringan ini berfungsi mengisi ruang antara jaringan. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. 5. Jaringan pelindung. Jaringan ini berada di posisi luar yang berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Soal yang ketujuh, jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 berbunyi segregasi atau pemisahan gen secara bebas. Hukum 2 Mendel berbunyi pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum 1 Mendel terjadi pada persilangan monohibrid, adapun hukum 2 Mendel terjadi pada persilangan hibrid. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Yang pertama, bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. 2. Virus adalah organ infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. 3. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Ragi adalah zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Nah, itu dia penjelasan dari soal-soal ujian akhir semester di mata kuliah biologi dasar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.